Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukti Fadila Roike. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi makalah saya dalam ujian komprehensif keilmuan ilmu pengetahuan alam. Pengertian IPA. IPA menurut bahasa berasal dari kata scientia yang berarti pengetahuan atau knowledge. Sedangkan IPA menurut istilah berasal dari kata natural science yang berarti pengetahuan alami. Jadi, IPA adalah ilmu yang mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam atau di lingkungan sekitar secara alami. Pembelajaran IPA di SD yaitu menekankan pada pemberian pengalaman langsung melalui kegiatan empiri untuk meningkatkan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Pembelajaran IPA di SD juga melatih anak untuk memecahkan masalah dan melatih anak untuk memiliki cara berpikir kritis serta menarik kesimpulan dan menghargai pendapat orang lain. Jadi, pembelajaran IPA di SD itu mengaitkan permasalahan yang ada di sekitar anak agar anak dapat aktif dan tertarik dalam pembelajaran. Kedudukan IPA dalam kurikulum. Berdasarkan kurikulum 2013, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat IPA di SD. Yang pertama yaitu meningkatkan rasa ingin tahu mengenai lingkungan dan manfaat lingkungan. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan proses siswa agar dapat memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan untuk menerapkan IPA di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengembangkan wawasan, sikap, dan nilai. Selanjutnya yaitu tujuan IPA di SD. Tujuan yang ingin dikembangkan yaitu pengetahuan peserta didik, sikap ilmiah peserta didik, dan keterampilan proses peserta didik dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu urgensi IPA di SD. Urgensi dalam pembelajaran IPA merupakan wahana untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan dan menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan. Kebermaknaan IPA di SD. Kebermaknaan IPA mendukung kegiatan belajar siswa, sehingga guru dapat mendorong atau merencanakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA di SD. Ruang lingkup pembelajaran IPA di SD disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik dan peningkatan terhadap hasil belajar. Ruang lingkup materi IPA di SD yaitu seperti materi tentang tubuh, panca indera, tumbuhan, hewan, sifat wujud benda, alam, gaya, dan gerak. Energi bumi, lingkungan, alam semesta, dan sumber daya alam. Beberapa ruang lingkup tersebut merupakan materi pembelajaran IPA di SD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di SD, yaitu perubahan wujud benda seperti padat, cair, dan gas. Menggunakan metode observasi. Metode observasi adalah metode dengan pengamatan langsung. Metode observasi yaitu melatih siswa untuk peka terhadap peristiwa atau gejala yang terjadi dalam lingkungan.
menambah pengetahuan siswa mengenai nilai-nilai moral atau pengetahuan yang diperoleh. Kelebihan metode ini yaitu bermanfaat bagi anak untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan. Ya, yang kedua yaitu menyajikan media objektif secara nyata. Yang ketiga yaitu memudahkan pelaksanaannya. Yang keempat yaitu siswa akan merasa tertantang. Yang keempat yaitu siswa memiliki rasa motivasi belajar yang tinggi. Yang terakhir yaitu mengembangkan sikap ilmiah dan rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian, kelemahan metode observasi ini yaitu memerlukan waktu persiapan yang lama, memerlukan biaya dan tenaga dari pelaksananya. Yang terakhir yaitu objek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Benda di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlihat. Perubahan wujud diantaranya yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda terjadi akibat adanya sebuah reaksi dari benda tersebut seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Beberapa perubahan wujud benda yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya yaitu lilin yang dipanaskan, es batu atau es krim yang meleleh ketika diletakkan di ruangan terbuka. Kemudian gula yang dipanaskan akan meleleh atau mencair. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair hingga menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya yaitu cairan dari lilin yang meleleh didiamkan akan membeku kembali. Yang kedua yaitu gula yang dipanaskan apabila didiamkan akan membeku kembali. Jadi membeku adalah kebalikan dari perubahan wujud benda cair. Yang ketiga yaitu menguap. Peristiwa di mana benda cair berubah menjadi wujud gas yang memerlukan energi panas. Contohnya yaitu penguapan dari air yang dimasak hingga mendidih. Nah, saya akan menggunakan media melalui benda konkret yang dapat ditemukan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama yaitu es krim yang dari padat menjadi cair apabila diletakkan di ruangan terbuka. Es batu apabila diletakkan di ruangan terbuka akan mencair atau meleleh. Yang kedua yaitu air apabila diletakkan di tempat dingin atau di freezer akan membeku. Air yang akan membeku akan menghasilkan benda padat. Lilin merupakan benda padat. Lilin apabila dipanaskan akan mencair. Seperti ini.
Selanjutnya yaitu contoh benda padat seperti gula apabila dipanaskan akan mencair juga. Perubahan gula apabila dipanaskan yang semula menjadi padat akan menjadi cair. Selanjutnya yaitu contoh dari penguapan. Penguapan dari air yang dipanaskan hingga mendidih, yaitu akan menjadi terdapat seembun dari air yang dipanaskan. Bentuk ini merupakan perubahan wujud menguap atau menjadi gas. Gula yang meleleh akibat dipanaskan apabila didiamkan akan membeku kembali sehingga menjadi bentuk padat. Lilin yang tadi dipanaskan dan mencair ketika didiamkan, cairan tersebut akan membeku. Baik, itu tadi merupakan contoh benda konkret atau media konkret yang terdapat di kehidupan sehari-hari peserta didik, di mana benda padat atau es batu mencair. Es krim yang didiamkan di ruangan terbuka juga mencair. Gula yang dipanaskan juga mencair. Kemudian cairan dari gula yang dipanaskan apabila didiamkan akan membeku. Lilin yang dipanaskan sehingga mencair, ketika cairannya didiamkan akan membeku atau berubah menjadi padat. Yang terakhir yaitu menguap air panas. Penguapan dari air panas akan mengembun. Selanjutnya, guru akan memberikan instrumen penilaian berupa soal-soal untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang sudah diberikan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari isi makalah saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.